Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Jonis Torres dari TK4706. Di sini saya akan melakukan perekaman video terkait proyek 4 untuk Celo 4. Di sini saya menggunakan dua VM. Yang pertama itu VM kali, yaitu untuk sebagai penyerang, dan pakai VM Metasploit versi Ubuntu-nya, dan ini sebagai yang diserang nanti Metasploitable-nya. Oke, coba kita lihat dulu. Saya ada konsep videonya juga. Nah, di sini untuk tahap pertama mungkin kita verifikasi dulu IP-nya. Kita coba untuk si Metasploitable. Metasploitable. Nah, di sini saya unduh Metasploitable-nya yang versi dari Windows, saya unduh. Kita coba. Nah, di sini IP add aja. Nah, di sini udah sesuai dengan IP saya yang ETH0, Ethernet 0. IP-nya itu ini 192.168 10.55/24. Nah, ini sudah sesuai dan kita coba. Nah, ini IP A. Nah, di sini untuk kayak pakai ETH1 karena pakai dua adapter network. Nah, di sini saya pakai yaitu 60 karena nggak bisa sama ya, pasti saya pakai 60. Nah, untuk VM kali dan VM Metasploit-nya sudah saya tampilkan untuk IP-nya. Nah, kita coba untuk melakukan pro scanning dari IP VM kali ini ke VM si Metasploit-nya. Coba ya, biar lebih cepat. Ini for scanning, kita coba dengan sudo nmap, jadi agak lama sedikit ya, 1-2 menit. Kali. Di sini percobaannya itu rekonisasi itu saya scanning seluruh port dan service yang berjalan. Nah, di mesin korban menggunakan nmap-nya, flag SF, baru untuk mendeteksi versi service-nya apa aja, sama ada minfo. Di sini untuk deteksi sistem dan T4 itu min T4 itu agar proses scan-nya lebih cepat aja. Nah, di sini terlihat banyak board yang terbuka. Ya, 1, 2, OpenSSH-nya ada, FTP, Telnet itu open semua nih. Apapun ada service-nya terbuka. Nah, yang menjadi target utamaku itu ada di bagian FTP. Nih, yang pertama TC21 dan port 2054. Nah, ini untuk NFS nanti. Untuk mengekspor seluruh file root-nya ke IP tanpa autentikasi. Ini celah yang sangat berbahaya yang nanti kita coba untuk praktekkan. Baru untuk yang keempat itu stepnya saya akan lakukan sesuai tugas, yaitu melakukan dictionary attack. Jadi saya lakukan dictionary attack itu untuk menggunakan Hydra untuk mencari kredensial yang lemah. Saya menyerang port tadi, FTP tadi yang ini, karena Metasploitable menggunakan password yang sama di semua service-nya ya. Itu sudah saya coba-coba juga, itu MSF admin. Nah, saya coba. Para post scanning udah, kita coba bagian ini. Nah, MS admin dengan password MS admin, kalau dia ke user atau login, dia nanti pakai si user. Di sini ada. Oke, kita coba login
ke dalam Metasploit, kita SSH, kita akses. Nah, kita masukkan tadi passwordnya user. Oke. Nah, karena udah masuk, kita coba lihat ID-nya. Sama nanti kita coba kita sudo min l aja. Kita lihat coba ya. ID di sini ada ID nih 101 user guide dari 1001 user, grupnya sampai 101 user. Nah, kita coba dulu, kita sudo l kali user. Nah, sorry, user might not run sudo on Metasploit table. Di sini saya sudah berhasil ya sebagai user, biasanya dengan ada UI-nya ini 1001, namun user tidak punya akses sudo, belum root. Saya perlu cara lain untuk mendapatkan akses penuh ke sistemnya aja sih. Tapi ini sudah termasuk hal yang berbahaya untuk dapat sebagai user, masuk sebagai user. Nah, kita coba itu sebagai exploitable NFS. Kita coba ya. Nah, kita coba ml tes hidup kan, tes oke. Nah, di sini lanjut, kita exit aja, keluar dari master table. Nah, di sini exploit NFS, kita coba masuk ke lagi, kita moon atau boleh langsung aja. Iya, salah. Share ke ya. Nah, ini kan exploit NFS root ya. Kita udah masuk nih ke dalam root. Kita bisa lihat di dalam rootnya. Di sini ada tanda bintang, slice bintang. Itu tanda arti seluruh file system root diekspor ke semua IP. Yang diekspor ke semua IP-nya, saya berhasil ngemon ya file sistemnya. Korbannya tadi yang Metasploit ke kali saya, karena NFS-nya dikonfigurasi dengan no root squash. Saya bisa menulis sebagai rootnya aja. Nah, saya memanfaatkan ini untuk menanamkan SSH key saya ke authentication key-nya milik rootnya si korban. Jadi ini sudah bisa rootnya ini slice bintang ya, slice bintang. Nah, kita langsung aja kita coba lihat. Nah, sudah ada tem NFS. Nah, tem sudah ada dibikin dalam. Oke, aman berarti. Kita lanjut ke bagian ini. Nah, kita coba juga. Coba kita tanam. Ya. Oke. Sini berhasil ditanam ya. Sekarang saya login langsung sebagai rootnya. Saya dapat masuk tadi kan. Ya, nggak bisa karena tadi bukan root, jadi nggak bisa masuk. Nah, sekarang hanya sebagai user ya, nggak bisa dia. Sorry, users minor stable. Nah, di sini saya langsung menjadi root karena tadi udah dicoba masuk ya. Nah, sekarang saya login sebagai root tanpa password, hanya menggunakan private key tadi. Output ID-nya itu menunjukkan no ID. Mana tadi? No ID dia. Harus pelan-pelan sih. Nah, key-nya ada, baru dia berbasis key-nya, baru Metasploit table-nya itu kapan dimasuk, ada waktunya juga. Nah,
Untuk selanjutnya itu artinya itu saya sudah mendapatkan akses root penuh dan mesin root korban hanya lewat celah tadi NFS saja sih untuk ini. Jadi slow main sangat-sangat sangat-sangat berbahaya. Sudah bisa mengakses rootnya. Untuk tahap selanjutnya saya coba itu cek ID-nya. Nah, di sini ID-nya 0 ya tadi ya, yang saya bilang rupanya saya bukan di sini. Rupanya di sini. Nah, di sini ID-nya 0, UID-nya 0, sudah mendapatkan akses penuh lah semua secara utuh ke file si korbannya, ke root si korban. Nah, untuk caranya saya coba untuk cek backdoor listnya. Ini bisa perintah semua ya, perintah aja. Nah udah saya coba. Untuk rootnya itu bisa di RW, right, SR, XR. Nah rootnya itu nanti saya bikin di /tmp.bd user regular yang ada. Baru untuk lanjut perintah selanjutnya saya coba itu di bagian eskalasi privilege-nya, karena di sini mintanya tadi itu masuk ke NFS, pasang backdoor. Nah itu nanti kita coba dengan privilege. Di sini saya masuk sebagai user biasa aja, lalu menggunakan file suite backdoor yang tadi dipasang untuk mendapatkan akses root dari akses user. Kita coba keluar dulu aja. Kita lihat. Nah, kita masuk lagi, SSH kan aja. Kita lihat. Oke, user. User. Nah, masuk kita sebagai user. Kita lihat untuk ID-nya. Oh, salah. Exit. Nah, masuk sini aja. Bukan perintahnya. Nah, sini. Nah, dia udah sebagai root ya. Kita lihat. Oh iya, udah masuk BD bukan root. Oke. Nah, di sini sebelumnya menjalankan backdoor-nya itu ID-nya itu kan 1001 ya. User biasa kalau kau sebagai user. Nah, setelah menjalankan .bd ini dengan flag tadi minp yang saya coba jalanin nih, minp saya jalanin tadi kan. Nah, prompt itu berubah dan ID menunjukkan bahwa ID-nya itu udah jadi 0. Tadi kan user nih ya ID-nya. Nah, minp dia si ID itu menunjukkan ID itu 0 sebagai rootnya tadi kalau ya dia root. Nah, si eskalasi privilege ini berhasil ya, user bisa menjalankan akses root hanya dengan satu perintah aja. Jadi dia udah bisa, kita coba cek ID-nya. Nah, oke. ID-nya tadi yang ini adalah 101, berapa jadi WD itu dia 0 biar dia bisa mengakses root dengan satu perintah aja tadi. Jadi itu pakai perintah ini minbd sampai minp. Itu sih untuk yang backdoor. Untuk heading kita coba itu. Nah, ini agak ada perintah beda ya, kita keluarin aja, exit. Nah, masuk sebagai root dulu lagi. Nah, di sini kita coba ke bagian heading ini untuk melakukan penutupan semua celah apapun itu, kayak gitu tadi NFS yang terbuka, nyoba masuk ke rootnya, ganti password, nanti
baru kita coba perkuat SSH-nya sama hapus vektornya nanti. Nah, kita di sini masuk, kita tutup NFS-nya. Nah, sudah. Nah, sini stop NFS kernel daemon now down, baru direktorinya NFS kernel daemon down. Di sini nah di sini sudah ditutup. Sudah ditutup NFS. Oke, berarti udah nggak bisa ngakses lagi. Baru kita coba untuk ganti passwordnya ya, jangan bawaan. Sebenarnya sih saya sudah melakukan ini semua, jadi saya tadi restore ulang si VM Metasploit-nya. Nah, password, nah kita pakai contoh itu adalah Juan. Oke, masuk root. Kita coba ulang lagi untuk perintah password tadi untuk user. Ya, itu untuk adminnya tadi ya, sorry, untuk admin ya masuk ke dalam Metasploit-nya. Ini untuk usernya, user. Di sini kita bikin aja Juan juga. Juan. Nah, di sini udah bisa masuk, sudah saya ganti. Setidaknya contohnya itu pasti bukan Juan sih, tapi lebih ke mengingat aja. Saya coba dulu. Nah, asal nggak bawaan dari sistem. Nah, sini kita untuk memperkuat SSH. Nah, sudah done. Starting open SD-nya, secure-nya, shell-nya, server SSH ini juga sudah done. Kita ubah. Di ketiga ini untuk init the SSH restart, baru password verification no, SSH config. Saya blokir root via SSH nya semua. Notifikasi autentikasi passwordnya hanya ke page-nya aja, authentication yang diizinkan. Nanti baru kita hapus, lakukan backdoor-nya. Oke. Nah, di sini coba hapus backdoor. Kita hapus. Udah done. Langsung hapus backdoor. Baru langsung lanjut ke bagian initiation. Langsung aja kita lakukan. Oke. Removing system link in, baru logout connection dari 955. Kita coba verifikasi karena sudah dimatikan initnya. Kita coba langsung moon. Tidak bisa. Can the create program is not registered. Nah, tidak bisa guys. Nah, ada penjelasan dia tidak bisa. Kita coba for scanning lagi. Kita lihat service apa yang kebuka. Agak tahan sebentar ya, agak lama. Oke, aman rekaman. Nah, sudah terbuka. (249) tadi yang 2049. Nah, 2049 tadi itu tidak muncul lagi. Itu sebagai SSH root, diblokir aja sih. Jadi nmap tadi kita coba, ini port 2049 tidak ada. Udah saya lihat nih 2049 tidak ada, berarti SSH rootnya sudah diblokir, sudah aman. Nah, Showmon ini ditolak dengan pesan tadi ini. Artinya itu NFS sudah tidak bisa diakses dari luar lagi ya. Dari luar, hasil nmap juga mengonfirmasi portnya 2049 sudah tidak terbuka. Seluruh tahap penetration testing C4 telah selesai juga, telah selesaikan. Dimulai dari port scanning, disciplinary attack, exploit NFS,
untuk mendapatkan akses root tadi, baru masang backdoor, eksekusi privilege, hingga hiding untuk menutup semua celah yang ada, keamanan yang ditemukan. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.